Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Benmur Consulting ya. Kembali kami akan sharing lagi ya terkait dengan masalah kepegawaian untuk ketenagakerjaan. Kali ini kita mau sharing tentang prinsip-prinsip dalam penyelesaian permasalahan pekerja. Nah, ini seringkali kita alami dan bagi teman-teman yang masih bingung dalam melakukan atau menyelesaikan permasalahan terkait dengan ketenagakerjaan di internal perusahaannya atau di usahanya. Nah, ini kita mau sharing dari pengalaman kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan gampang dimengerti ya. Oke, sebelum masuk ke materi, disclaimer, video ini hanya untuk tujuan edukasi atau berbagi pengalaman. Yang kedua, video ini bukan nasihat hukum dan video ini bisa jadi sudah out of date atau sudah tidak relevan karena adanya perubahan di masa mendatang. Nah, jadi gunakan video ini hanya sebagai insight atau penambah wawasan saja ya. Kalau Anda butuh nasihat hukum atau konsultasi hukum yang lebih rinci, lebih rigid, Anda bisa hubungi lawyer Anda atau mungkin LBH di tempat atau di kota Anda. Ya, kita masuk ya. Nah, kenapa kita ulas masalah ini? Karena kami masih mendapati banyak sekali praktek-praktek atau permasalahan yang muncul di suatu lingkungan kantor atau usaha, di mana pekerja atau mungkin pemberi kerja itu bingung bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan ketenagakerjaan dengan baik. Artinya dengan baik itu kita junjung asas-asas keadilan, keterbukaan, dan transparansi. Sehingga apa yang diputuskan atau apa yang disepakati itu fair bagi kedua belah pihak. Ya, nah kadang bagi beberapa perusahaan yang mungkin baru merintis itu kami temui belum ada aturan secara lengkap yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan ketika ada pegawai itu bermasalah. Tapi bagi beberapa perusahaan yang sudah mature atau sudah besar itu relatif sudah lebih baik. Nah, jadi ini kita mau sharing step-stepnya. Kalau Anda membutuhkan step-stepnya, Anda bisa simak video ini dan mudah-mudahan bisa membantu ya. Nah, pertama pastikan dulu ya, Anda memiliki PKPP atau PKP yang masih berlaku. Nah, kenapa? Karena ini yang akan menjadi acuan dalam pengambil keputusan ketika nanti pemeriksaan atau penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan ini akan diambil keputusan ya. Nah, pegawai pada prinsipnya itu kan harus punya hubungan kerja ya. Itu didasari dari PK, perjanjian kerja, PP, peraturan perusahaan atau PKB. Jika dalam perusahaan itu ada serikatnya. Nah, banyak juga kami temukan di usaha-usaha yang mungkin kecil dan menengah ini tidak punya atau belum memiliki dokumen ini. Nah, kalau ini terjadi, maka salah satu referernya adalah peraturan perundang-undangan. Yaitu kita bisa refer pada Undang-Undang 13 2003, kemudian Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, dan PP 35 tahun 2021. Nah, tergantung pada case-nya, kita juga bisa merefer pada beberapa peraturan perundangan yang lain. Ya, jadi tergantung pada case-nya. Tapi pada prinsipnya minimal ada 3 peraturan itu yang perlu kita pahami. Kalau Anda tidak punya PKPP atau PKB. Nah, yang kedua ketika Anda mendapatkan laporan ada pegawai bermasalah atau mungkin ada pegawai fraud atau pegawai melakukan pelanggaran, Anda harus benar-benar mempunyai tim audit ya. Atau kalau Anda belum punya tim audit, maka direktur atau pengurus itu harus membuat SK tim untuk menunjuk siapa yang akan menjalankan audit. Ini clear supaya apa? Supaya benar-benar jelas siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan ya. Nah, pemeriksaan pun sebenarnya dilakukan dengan transparan dan terbuka. Artinya Anda juga harus memberitahukan kepada pihak yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran terkait adanya audit ini, ya, sehingga mereka juga terinformasi. Nah, kemudian teliti data dokumen fakta secara objektif ya,
Ya, jadi dalam audit Anda tentu, ya ini kita tidak perlu jelaskan lah ya. Tetapi yang penting adalah audit itu juga harus memiliki jangka waktu yang jelas. Jadi katakanlah audit 2 minggu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, atau 1 bulan dari tanggal sekian sampai sekian, harus clear. Ya. Minta keterangan kepada pegawai dan saksi yang ada. Jangan hanya dari satu sisi saja, jangan hanya si tertuduh atau yang diduga melakukan kesalahan, tidak juga dimintakan informasi atau keterangan. Jadi ada cover both sides. Jadi sehingga orang yang merasa atau pegawai yang merasa dituduh melakukan pelanggaran juga bisa memberikan klarifikasi. Ya, benar atau salahnya itu nanti akan melihat dari hasil audit dan dokumen yang ada. Tetapi tetap harus diminta. Kemudian sampaikan juga posisi si pegawai-pegawai yang diperiksa, apakah dia sebagai saksi, apakah dia diduga sebagai yang melakukan, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya clear dan tidak ada keresahan ketika bekerja. Jadi kadang setelah diperiksa, takutnya ternyata dia ikut menjadi orang yang diduga membantu melakukan pelanggaran. Itu kadang muncul rasa gelisah. Nah, supaya clear Anda harus terbitkan surat keterangan yang menyatakan posisi dari yang diperiksa itu sebagai apa. Ya, jangan mentang-mentang karena Anda audit atau mungkin Anda di pihak pemberi kerja itu tidak dilakukan. Nah, itu penting ya supaya ini bisa meredam atau meminimalisir konflik yang ada. Ya, jadi fair. Kemudian dokumentasikan dengan transparan pastilah ya. Tertib. Semua catatan ditulis. Semua permintaan keterangan harus ditandatangani oleh pihak yang memberikan keterangan. Kalau pihak yang memberikan keterangan menolak untuk menandatangani, wajib dicatat. Harus ada daftar hadir. Kalau bisa difoto dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian setelah pemeriksaan selesai, Anda harus rumuskan hasil audit dan buat keputusan. Apakah memang si pegawai ini melakukan kesalahan atau tidak, ya. Nah, buat keputusan ini, kenapa? Ini juga nanti harus mengacu kepada PKPP atau PKP yang ada. Kadang di perusahaan-perusahaan yang kecil atau perusahaan-perusahaan yang belum besar, itu belum diatur tentang jenis sanksi, ya. Nah, tapi kalau di perusahaan yang besar itu sudah ada, kadang jenis sanksi ringan, sedang, berat gitu. Tapi kalau Anda belum mengatur sanksi, nah itu Anda bisa refer kepada peraturan perundang-undangan atau di PK atau PP Anda. Nah, di situ ada sanksi surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Itu yang lazim ada di dunia ketenagakerjaan. Seperti itu, ya. Nah, sampaikan hasil keputusan itu kepada si pegawai yang memang disangkakan. Jadi sampaikan ini hasil auditnya, Anda melanggar apa, kapan, di mana, ini dokumen pelanggarannya, dan kemudian ini adalah keputusan atas pelanggaran yang dilakukan. Ya, sampaikan dengan clear. Bila pegawai tidak bisa menerima hasil pelanggaran tersebut, nah maka Anda bisa meminta kepada si pegawai alasan dan dokumen pendukungnya. Siapa tahu audit ada yang terlewat, ya. Minta alasannya apa, kenapa tidak menerima keputusan itu, dan ada dokumen pendukungnya enggak. Nah, jika itu ada, maka Anda harus lakukan pengecekan ulang. Tetapi kalau itu tidak ada, alasannya cuma memang karena emosional, maka lanjutkan saja keputusannya, ya, pemberian sanksinya. Kalau pemberian sanksi berujung kepada PHK atau pemutusan hubungan kerja, maka Anda harus lakukan prosedural PHK, ya, seperti bipartit, kemudian tripartit, dan sampai ke PPHI jika diperlukan. Nah, ini rangkaian yang menurut kami harus dilakukan ketika Anda menemui dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Anda, ya. Memang cukup panjang, tapi setidaknya proses ini proses yang cukup fair, sehingga orang itu tidak dituduh langsung dan langsung diberikan keputusan, ya. Jadi tetap harus ada pemeriksaannya, bukti-bukti dokumennya, seperti itu.
ya. Nah, kalau Anda masih memiliki kesulitan dalam merumuskan pemeriksaan tadi atau mungkin tata caranya, silakan Anda bisa konsultasi kepada kami. Ada website kami, Benmur Consulting, atau mungkin Anda juga mau diskusi mengenai hal lain, silahkan. Kami terbuka ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.